Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar psikologi semester 1 program studi pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tentang fase manusia. Nah, mari kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Baik, yang poin A adalah pengertian psikologi perkembangan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa fase-fase perkembangan pertumbuhan manusia itu nanti akan dijelaskan lebih gamblang itu pada mata kuliah psikologi perkembangan. Mungkin teman-teman akan mendapatkan mata kuliah itu. Nah, karena ini merupakan mata kuliah psikologi pengantar, jadi sedikit banyak kita akan coba ulas terkait dengan fase dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, psikologi perkembangan itu kadang-kadang disebut juga sebagai psikologi genetik, yang mana identik dengan penurunan sifat atau pengaruh dari faktor gen bawaan gitu. Kemudian menurut Ross Vasta dan kawan-kawan, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari masa konsepsi sampai dengan mati atau meninggal ya. Objek dari psikologi perkembangan sendiri itu yang pertama adalah perilaku dan proses mental manusia. Jadi yang dikaji dalam psikologi perkembangan nanti adalah perilaku dan proses-proses mental manusia. Itu untuk objek material. Sedangkan untuk objek formalnya, psikologi perkembangan merupakan perilaku atau proses-proses mental manusia yang ditinjau dari berdasarkan fase perkembangannya. Jadi dari fase-fase itu akan ditinjau proses perkembangannya. Mungkin itu jika dilihat dari objek material dan objek formal dari psikologi perkembangan. Nah, poin selanjutnya teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ini sama saja atau memiliki arti yang berbeda atau mereka saling beriringan? Jika ada pertumbuhan maka ada perkembangan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak. Yang pertama itu pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Yaitu perubahan ya yang bersifat kuantitatif, artinya lebih ke arah jumlah nanti, menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik. Seperti pertumbuhan tinggi badan seorang anak, kemudian adanya peningkatan berat badan. Nah, itu kan terlihat tuh dengan perut membesar, kemudian bahu membesar gitu. Kemudian tangan yang membesar gitu atau memanjang gitu ya. Itu bentuk yang secara umum terlihat oleh fisik. Nah, kuncinya yaitu terlihat oleh fisik, kemudian struktur fisik gitu. Artinya yang berkaitan dengan struktur fisik, nah yang terjadi peningkatan atau penambahan jumlah, maka itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan yang menyangkut aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi kalau yang berkembang ini berkaitan dengan mental psikologis manusia gitu teman-teman. Misalnya kecerdasan itu arahnya lebih kecenderung tidak terlihat secara fisik gitu, tapi bisa dirasakan gitu teman-teman. Nah, itu yang berkaitan dengan sifat mental manusia. Jadi kalau perkembangan ini lebih apa ya? Tidak ada hitung-hitungannya yang pasti gitu, hitung-hitungannya yang real angka gitu. Kalau misalnya tinggi badan kan bisa diukur tuh dengan sentimeter misalnya alatnya, ukurannya. Kemudian kalau yang kecerdasan ada sih alat ukurnya, cuman tidak bisa kita mengukur langsung seperti kita mengukur tinggi badan gitu. Dan alatnya itu berupa instrumen yang memang dibuat manusia yang memiliki tingkat
kesalahan juga dalam pengaplikasiannya, mungkin beberapa persen kesalahan gitu. Nah, itu terkait dengan perkembangan teman-teman gitu. Jadi lebih ke tidak terlihat secara fisik gitu kalau yang perkembangan. Nah, poin selanjutnya yaitu fase manusia. Nah, fase manusia ini secara umum itu terdiri dari 5 fase. Cuman ada juga yang menyatakan dimulai dari sebelum melahirkan. Tapi secara umum ada yang menyatakan juga setelah melahirkan. Jadi ada fase ketika bayi, kemudian fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, kemudian ketika sudah tua atau usia lanjut. Pembagian menurut Elizabeth Harlock, fase dari manusia. Nah, yang dia memulai dari fase sebelum melahirkan atau sejak hamil sampai nanti bayi lahir, kira-kira 9 bulan 10 hari melahirkan atau 128 hari. Nah, pada fase sebelum melahirkan ini terjadi berbagai macam kegiatan-kegiatan penting yang ada di fase ini gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada fase melahirkan. Yang pertama, penurunan sifat bawaan mental psikologis anak. Selanjutnya, penentuan jenis kelamin, kepastian akan tanggal lahir atau anak kembar atau tidak gitu. Kemudian posisi anak dalam keluarga gitu. Nah, fase ini terjadi pada saat sebelum melahirkan gitu atau dalam kandungan gitu. Selanjutnya fase ketika anak baru melahirkan, newborn. Sejak lahir sampai kira-kira berumur 10-15 hari, atau sering juga disebut latent stage atau fase resting age. Nah, ada 4 macam penyesuaian diri yang terjadi pada anak ketika baru dilahirkan sampai usia sekitar 15 hari. Yang pertama, anak akan melakukan penyesuaian suhu gitu, penyesuaian suhu udara, kemudian menghisap dan menelan makanan atau air susu, kemudian bernafas, membuang kotoran. Nah, yang selanjutnya adalah masa baby mood, masa bayi umur sekitar 2 minggu sampai umur 2 tahun. Nah, ciri-ciri pada masa ini yaitu masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi saat ini itu pola perilaku, sikap, ekspresi mulai terbentuk gitu. Jadi sampai usia 2 tahun itu udah mulai belajar tertawa, kemudian berekspresi gitu. Nah, selanjutnya bayi tumbuh kembangnya itu pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, pada umur ini anak itu cepat sekali pertumbuhannya gitu. Tiba-tiba udah bisa belajar ngomong, udah bisa merangkak gitu. Nah, itu pertumbuhannya cepat gitu. Dalam masa bayi selalu meningkatkan individualitas, juga terjadi sosialisasi. Ya, jadi kadangkala memang dia harus ingin apa yang dia mau gitu, bayi, namanya bayi kan gitu. Kemudian dia juga mulai melakukan interaksi atau sosialisasi dengan orang tuanya, dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu, dengan ekspresi ketawa dan sebagainya. Nah, pada masa bayi merupakan masa permulaan perkembangan peran seks atau jenis kelamin. Dan pada masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Jadi di masa bayi inilah di umur di sekitar 2 tahun sampai 2 tahun, 2 minggu sampai 2 tahun, dia akan mencoba melakukan permulaan atau mengenali jenis kelaminnya gitu. Kemudian peran-peran dia dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Pastinya ini masih membutuhkan bimbingan dari orang tua gitu. Nah, orang tua juga harus tahu anaknya berjenis kelamin apa, maka diperlakukan seperti itulah gitu, seperti jenis kelamin selayaknya gitu. Nah, di masa ini juga bayi melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kreatif gitu pada masa itu gitu. Sudah bisa tertawa misalnya ketika kita panggil, ketika kita nyanyi, dia ikut bergerak-gerak gitu. Nah, itu terjadi pada masa bayi sekitar umur 2 minggu sampai dengan umur 2 tahun. Nah, sekarang ada masa anak-anak gitu.
Ada juga masa anak-anak, yang mana ada masa anak-anak awal dan nanti ada masa anak-anak akhir. Nah, masa anak-anak awal ini dikatakan bahwa berumur 2 sampai 6 tahun gitu. Nah, orang tua menyebutnya sebagai usia sulit sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik mereka. Sebagian besar hidup dihabiskan untuk bermain gitu. Nah, pada masa ini orang tua memang agak kewalahan, apalagi orang tua yang memiliki intensitas kesibukan yang cukup tinggi gitu. Karena memang anak pada masa ini lagi aktif-aktifnya untuk bermain. Misalnya dia udah bisa merangkak, itu udah kemana kesana kemari. Kalau udah bisa mulai belajar berjalan juga udah kesana kemari gitu. Pengennya main di luar terus gitu. Nah, hal-hal semacam ini kadang bagi orang tua yang memang sibuk itu agak sedikit terganggu lah aktivitasnya ketika anak pada masa ini gitu. Kemudian para psikolog menyebutnya masa ini sebagai masa prasekolah. Jadi usia 2 sampai 6 tahun itu masa anak-anak mempersiapkan diri sebenarnya sebelum mereka memang benar-benar masuk ke jenjang persekolahan gitu. Jadi mulai diajarkan bagaimana cara menulis, bagaimana cara makan yang baik gitu. Nah, itu yang terjadi pada masa kanak-kanak awal, teman-teman. Kemudian pada masa ini juga para psikolog menyebut mereka dengan sebutan usia prakelompok atau usia pra penjelajah dan usia bertanya. Jadi di masa ini anak nanti akan banyak bertanya gitu terkait dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan gitu. Jadi bagaimana peran orang tua nantinya dalam mendidik anak agar anak dapat mengetahui lingkungan sekitarnya dengan baik, kemudian sesuai dengan usia perkembangannya gitu. Kalau tadi kita sudah ke fase anak-anak, sekarang kalau tadi fase anak-anak awal, sekarang fase atau masa anak-anak akhir gitu. Rentang usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-teman daripada orang tuanya sendiri. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia sekolah dasar atau sebelum sekolah menengah pertama gitu. Jadi mereka akan sering bermain dengan teman-temannya, kemudian berbagi pengalaman dengan teman-temannya, kemudian mulai ikut-ikutan gitu dengan teman-temannya, apa yang dilakukan oleh teman-temannya gitu. Kemudian pada usia ini juga banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks gitu. Jadi anak udah mulai mengerti tentang seks dalam tanda petik ya, gender masing-masing. Kemudian mereka juga sudah mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis gitu. Kemudian ya walaupun hanya ketertarikan saja, namun belum berani mengekspresikan. Biasanya seperti itu pada masa-masa ini gitu. Dimana pada masa ini juga disebut masa malu-malu juga, malu-malu ketika bertemu lawan jenis, ketika ngobrol dan sebagainya gitu. Kemudian mereka sering memperbincangkan hal-hal dengan teman-teman mainnya, bahkan sesekali dengan orang dewasa. Jadi pada masa ini anak-anak itu sering sekali mereka bercerita dengan teman-temannya yang teman-teman dekat ya. Kemudian mereka sering kumpul bersama mungkin di sekolah ataupun setelah pulang sekolah gitu. Bahkan dia sesekali itu senang ngobrol dengan orang dewasa gitu. Misalnya orang dewasa sedang berbicara itu mereka sering menyimak gitu, sering mengikuti gitu, seolah-olah mengerti lah apa yang dibicarakan gitu. Kemudian pada masa ini juga mereka memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks orang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Nah, ini pada masa ini itu sebenarnya rawan juga teman-teman gitu. Karena anak akan mulai menirukan, akan mulai mencari tahu banyak gitu terkait dengan perilaku-perilaku seks yang sebenarnya dilakukan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini yang sebenarnya sering terjadi di Indonesia. Kenapa sinetron-sinetron itu sebenarnya tidak layak sih ditonton oleh anak-anak gitu. Karena banyak sinetron-sinetron remaja, sinetron-sinetron yang dewasa yang mengarah ke perilaku yang yang mengarah ke seks gitu. Seks dalam artian yang negatif ya. Sehingga anak-anak cenderung akan menirukan gitu. Akan mencari tahu lebih dalam gitu.
memancing anak untuk mencari tahu lebih dalam. Nah, ini selanjutnya adalah masa puber atau remaja awal. Kalau tadi masa anak-anak akhir, sekarang masuk ke remaja awal atau di rentang usia 12 atau 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun gitu. Nah, puber ini ditandai dengan adanya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki gitu. Nah, ketika sudah ditandai dengan itu, maka itulah masuk masa pubertas gitu. Kalau kita bilang puber ya, masa puber gitu. Biasanya anak mulai kritis dalam menanggapi ide atau pengetahuan gitu. Jadi mulai adanya tindakan atau kritikan-kritikan terhadap suatu kejadian, suatu berita, kemudian suatu pengetahuan yang dilakukan atau diterima dari orang lain gitu. Jadi mulai belajar mengkritik lah istilahnya gitu. Kemudian pada masa puber juga anak menunjukkan kekuatan intelektual dan energi yang kuat. Jadi pada masa ini tuh anak lagi aktif gitu. Nah, contohnya misalnya ekstrakurikuler itu segala diikutin ekstrakurikuler gitu. Olahraga iya, pramuka iya, segala macam iya, karena memang mereka memiliki energi yang bukan dalam arti kata kekuatan ya, tapi apa ya, kayak yang nggak capek-capek gitu. Kemudian hanya saja kekuatan itu tidak dibarengi dengan kemauan yang kuat pula. Nah, maksudnya gini, pada masa puber ini mereka sering tidak konsisten atau masih berganti-ganti lah, masih berganti-ganti karena masih mencari apa sih yang terbaik untuk saya. Jadi mereka ikutin semua gitu. Kemudian labil gitu, kadang mood, kadang tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian ketidakseimbangan ini biasanya terjadi karena pada saat itu seorang anak mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, itu tadi ketika dia mengikuti sesuatu misalnya, oh ternyata tidak cocok dengan dia, udah ditinggalin gitu. Ketika dia memilih ekstrakurikuler ini, segala ekstrakurikuler diikutin. Nah, nanti akan terseleksi sendiri. Yang mana yang akan cocok dengan dia, maka itulah yang akan dilanjutkan gitu. Yang lainnya itu akan ditinggalkan gitu. Walaupun awalnya menunjukkan kemauan yang kuat, tapi karena merasa tidak cocok bisa jadi ditinggalkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian masa remaja pertengahan, umur 15, 16, 17 tahun, dan berakhir di umur 21. Secara umum dapat diidentifikasi dengan beberapa hal perubahan yang terjadi. Yang pertama, meningkatnya emosi yang biasanya berhubungan dengan perubahan fisik gitu. Jadi agak susah mengontrol emosi, sering terpancing gitu, mudah terpancing juga. Kemudian perubahan bentuk tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Jadi pada masa ini juga anak tumbuhnya lebih cepat mungkin karena perubahan tubuhnya cepat sekali gitu. Ada yang tingginya cepat, kemudian bagian-bagian tubuh tertentu itu berkembang dengan cepat gitu. Dan mereka udah mulai memiliki peran di kelompok sosial mereka masing-masing gitu. Maksudnya gini, dia akan mencoba menunjukkan eksistensinya dalam kelompoknya gitu. Saya ini masuk ke grup mana sih gitu. Maksudnya ketika ada teman-teman mereka, dia akan memilih kelompok mana yang memang cocok dengan mereka gitu. Di mana mereka cocok, nah disitulah dia akan menunjukkan eksistensinya. Kemudian dengan perubahan minat dan perilaku, maka nilai juga berubah gitu. Apa yang dianggap penting pada masa anak-anak sudah tidak dianggap pada penting lagi gitu. Jadi sudah mulai ada perubahan minat dan perilaku yang terjadi pada masa remaja pertengahan ini. Yang sebelumnya pada masa anak-anak mungkin itu dianggap penting, tapi sekarang mungkin sudah tidak penting lagi gitu. Nah, itu udah mulai terjadi perubahan karena memang mereka menyesuaikan dengan kondisi kelompok sosialnya dan lingkungan di remaja, mas teman-teman remajanya. Kemudian umumnya remaja itu bersikap ambivalen terhadap suatu perubahan. Mereka menuntut dan menginginkan kehebatan, tetapi pada saat yang bersamaan ia sering takut dengan resiko dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jadi mereka itu semacam apa ya? Pengen menunjukkan kehebatan mereka, pengen melakukan sesuatu yang hebat, tapi mereka tidak berani untuk menanggung resiko atau tanggung jawab dari
perbuatan yang mereka lakukan gitu. Nah, pada masa remaja pertengahan itu sering seperti itu, teman-teman gitu. Ada yang bolos gitu. Misalnya ya, ada yang sering bolos tapi sembunyi-sembunyi gitu, tidak berani menanggung resiko dari kegiatannya gitu. Jangan sampai ketahuan orang tuanya misalnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman gitu. Nah, pada masa remaja memasuki akhir, ada beberapa aspek yang memang terjadi perubahan, terutama perubahan dari aspek biologis, teman-teman. Kemudian menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat di mana ia dibesarkan. Jadi anak akan mencoba menyesuaikan peranan, seolah-olah mereka itu pengen menuju dewasa, sehingga mereka akan ikut kebiasaan dari lingkungan sekitarnya gitu. Apa yang dilakukan anak dewasa pada lingkungan sekitarnya, mereka akan cenderung terpengaruh gitu karena kebiasaan gitu. Kemudian mendapatkan kebiasaan emosional dari orang tua dan orang dewasa, itu berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Kemudian berusaha mendapatkan pandangan hidup sendiri. Nah, ini pada masa remaja akhir juga anak-anak sering sekali, atau remaja akhir sering sekali berusaha untuk mendapatkan pandangan hidupnya sendiri. Jadi seolah-olah dia udah bisa lah menentukan jalan hidupnya sendiri, seolah-olah ya, padahal belum tentu benar juga gitu. Nah, kemudian merealisasikan suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda sendiri. Nah, dia udah mulai bisa mengetahui apa yang ingin dia lakukan, kemudian identitas dia itu sebagai apa di lingkungan masyarakat, dan dia pengen menunjukkan kemampuan dia lah gitu, kemampuan dia di lingkungan masyarakat, terutama peran dia sebagai pemuda gitu. Kemudian apa sih ya ciri-ciri dari masa remaja? Merupakan masa yang cukup penting. Kemudian masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, jadi melewati masa remaja dulu. Masa remaja sebagai periode perubahan. Jadi banyak terjadi perubahan pada masa remaja sebelum mereka benar-benar masuk ke pendewasaan. Usia bermasalah karena masih labil, teman-teman, dan masa coba-coba. Masa remaja masa mencari identitas ya, pengen menemukan jati dirinya. Kemudian masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Oleh karena itu remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa. Nah, ini udah mulai masa remaja udah mulai meniru-nirukan, udah mulai coba-coba gitu. Ya kalau mengarah ke negatif biasanya ya minuman keras, obat-obatan dan sebagainya. Selanjutnya adalah masa dewasa. Nah, pada periode ini merupakan periode yang ditakutkan dari keseluruhan hidup manusia gitu. Kenapa ditakutkan? Karena ketika sudah menjadi dewasa, maka kita akan memiliki tanggung jawab tertentu gitu. Tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab bermasyarakat, tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagainya gitu. Karena kita dianggap orang yang sudah mengerti tentang itu gitu. Kita dianggap memiliki kemampuan lebih, atau memiliki bisa menentukan jalan hidup sendiri, bisa mandiri gitu, lepas dari orang tua misalnya. Nah, masa dewasa merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasa, memasuki periode kehidupan baru gitu. Jadi pada masa ini dia akan mencoba memperoleh kehidupan baru, pengen hidup sendiri gitu, pengen mandiri gitu. Kemudian mungkin dia bisa pengen menentukan jalan hidup sendiri gitu. Masa ini adalah suatu masa yang berprestasi. Bahkan menurut Erikson, selama usia ini orang bisa menjadi lebih sukses atau sebaliknya mengalami stagnan. Jadi pada masa dewasa inilah orang akan menentukan kesuksesannya, sukses atau tidak dalam karir, dalam pencapaian
prestasi. Nah, itu pada masa dewasa gitu. Karena mereka inilah puncaknya dari semacam perjalanan hidup yang memang puncak prestasinya itu ada di masa dewasa gitu. Nah, masa ini memberikan perhatian kepada agama secara lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Nah, pada masa dewasa teman-teman, orang-orang akan mulai sadar peran dia terhadap atau mulai sadar bahwa dia ini adalah makhluk yang memiliki agama, dan itu perintah-perintah agama itu harus ditaati gitu. Akan sadar konsekuensinya, akan lebih memiliki ketenangan ketika kita taat dengan agama kita, itu akan lebih merasa tenang gitu. Nah, contoh saja seperti ini teman-teman. Pada masa anak-anak, mungkin kita semua udah diajarkan berpuasa gitu. Nah, saat berpuasa, kita kan waktu kecil sering tuh pengen segera berbuka. Bahkan kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi misalnya sambil minum gitu. Sembunyi-sembunyi makan misalnya. Nah, pada masa dewasa, karena kita sudah tinggal tidak lagi dengan orang tua misalnya, kita itu sadar akan pentingnya puasa itu apa gitu. Maka walaupun nggak ada yang mantau, kita akan tetap puasa. Berbeda ketika kecil itu puasa karena ada yang pantau gitu. Nah, ketika dewasa kan nggak ada yang mantau, misalnya jauh dari orang tua. Ya kalau kita misalnya pengen makan, ya makan aja gitu. Tapi karena kita sadar akan peran dan fungsi kita terhadap agama, tanggung jawab kita, kemudian ketakwaan kita, maka kita akan tahu bahwa pada bulan puasa itu tidak boleh makan misalnya. Gitu. Kemudian rata-rata perhatian yang lebih besar kepada agama dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, ini jelas bahwa menganggap kita itu ada kebutuhan akan agama, kita merasa tenang dengan adanya agama, kemudian kita juga jadi memiliki peran sosial ketika kita mendekatkan diri kepada agama kita, maka yang lainnya itu akan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang menjadi perhatian kita gitu, sehingga ketika bekerja itu berdasarkan landasan agama, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan ikhlas, memberikan yang terbaik misalnya gitu. Jadi agama dijadikan landasan yang kuat untuk kehidupan gitu. Ini masa usia lanjut atau sudah tua ya, usia 60 tahun ke atas gitu. Ditandai dengan kecenderungan semakin tergantung pada orang lain, bahkan bantuan fisik maupun ekonomi. Jadi orang tua udah mulai, atau masa usia lanjut ini udah mulai memiliki keterbatasan dalam hal fisik gitu. Jadi tidak bisa bekerja misalnya bisa bekerja berat gitu, sudah mulai tidak bisa memikirkan hal-hal yang berat gitu. Kemudian sudah menikmati hasil ekonomi atau penghasilan ketika dia dewasa dulu gitu. Masa usia lanjut itu udah tinggal mulai menikmati. Jadi ketika dia mempersiapkan atau mempersiapkan diri lah, intinya mempersiapkan diri dengan baik ketika dewasa untuk masa tua, maka di masa tua mereka akan ya tinggal menikmati aja lagi gitu. Nah, ketika masa dewasanya tidak sungguh-sungguh, maka ketika usia lanjut dia akan memiliki keterbatasan atau terganggu lah perekonomiannya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, meskipun menurunnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsi sistem saraf gitu. Jadi semakin menurunnya kemampuan motorik, fisik, seksual, dan beberapa sistem saraf itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan secara simultan. Jadi secara simultan maksudnya secara bersama-sama atau secara sekaligus. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi secara sekaligus gitu. Yang pertama hereditas atau bawaan sejak lahir. Kemudian lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan. Kemudian kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Jadi bagaimana kematangan organ, otak itu berkembang dengan baik gitu, fisik berkembang dengan baik, maka itu akan mempengaruhi perkembangan. Kemudian aktivitas anak sebagai
subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri. Jadi ini dari apa ya? Dari dalam diri lah ya. Kemauan dari dalam diri. Kemudian tugas-tugas perkembangan mulai dari masa bayi hingga lansia. Jadi pada masa bayi itu ya masa di mana anak-anak itu mulai belajar. Mulai belajar berjalan, mulai belajar makan, berbicara, buang air, mengenal perbedaan jenis kelamin dan sebagainya gitu. Ini terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak awal gitu. Sedangkan tugas-tugas pada masa kanak-kanak akhir atau masa sekolah, anak-anak mulai belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, kemudian sikap yang sehat, membentuk sikap yang sehat, yang aman terhadap sendiri-sendiri dan makhluk biologis yang sedang tumbuh dan berkembang. Belajar bergaul dengan teman sebayanya, belajar memainkan peran dan jenis kelaminnya di masyarakat, kemudian belajar memainkan peran, kemudian belajar keterampilan dasar, calistung, belajar mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian mengembangkan sikap terhadap sosial dan lembaga, belajar memperoleh kebebasan pribadi gitu. Nah, ini yang terjadi pada masa kanak-kanak akhir. Nah, perlu kita bimbing anak-anak itu untuk banyak melihat, banyak mendengarkan, banyak memperoleh pengalaman yang bermanfaat, banyak kita berikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kemudian kita ajarkan bersosialisasi, kita ajak bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi jangan sungkan teman-teman ketika nanti misalnya teman-teman udah punya anak atau saat ini sedang ada adik kecil, silakan ajak mereka mengenal lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya gitu. Ajak mereka ke masjid kalau misalnya udah memungkinkan untuk beribadah, walaupun dalam masa pandemi COVID ya. Kemudian ajak mereka mengikuti kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, itu akan melatih anak untuk mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sosialnya maupun di lingkungan alam gitu ya. Interaksi terhadap alam gitu. Selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini ya anak udah mulai mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Jadi udah mulai apa ya, enak bertemannya gitu, udah klop gitu, memiliki peran sosial, udah mencapai peran sosialnya sebagai pria ataupun wanita, kemudian menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai kemandirian ekonomi, kemudian memilih dan mempersiapkan karir. Misalnya teman-teman udah mulai yang pengen kuliah, fokus kuliah gitu, sedangkan yang pengen kerja juga memilih pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan sebagainya gitu. Belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan kehidupan keluarga. Jadi udah mulai belajar nih mempersiapkan diri untuk berkeluarga nantinya. Kan pada tugas-tugas perkembangan masa dewasa muda gitu. Memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, mulai hidup berkeluarga, mendidik anak gitu, mengelola rumah tangga, memulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab di masyarakat dan negara, menentukan persahabatan dalam kelompok sosial gitu. Jadi udah mulai matang lah secara pemikiran dan tindakan gitu. Kemudian tugas-tugas perkembangan masa dewasa itu yang pertama memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar ekonomi kehidupan, membimbing anak remaja agar bertanggung jawab dan berbahagia, kemudian ya mengembangkan kegiatan-kegiatan dan perannya sebagai orang dewasa, terutama berkaitan dengan pasangannya di keluarga dan pribadi sebagai pribadi yang memainkan peran dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, kemudian menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan fisik, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan
sebagai orang dewasa dan orang yang akan tumbuh menjadi orang tua nantinya gitu. Selanjutnya, tanggung jawab perkembangan pada usia lanjut, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi yang pensiun, yang mana penghasilan juga akan berkurang, kemudian menyesuaikan diri dengan persiapan sebelum meninggalkan dunia, kemudian membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial kenegaraan secara luas, kemudian mempersiapkan diri dengan kematian. Ini kaitannya dengan yang ini tadi ya. Oke, itu tadi tanggung jawab perkembangan pada usia lanjut. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kegiatan akademik dan peningkatan pengetahuan teman-teman tentang fase-fase manusia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan link absensi yang dapat teman-teman isi untuk perkuliahan kita pada minggu ini. Ada link 1A dan 1B. Jangan sampai tertukar ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.